ketika bumi dan langit berduka. 29 Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW berziarah ke perkuburan Baqi. Saat perjalanan pulang, beliau sakit kepala dan demam tinggi, hingga para sahabat bisa merasakan panas dari penutup kepala beliau. Meski demikian, Rasulullah tetap sholat berjamaah di masjid, kecuali 2 atau 3 hari terakhir sebelum beliau wafat. Dan sakit Rasulullah semakin menggelisahkan para sahabat. Dalam hati mereka timbul perasaan tidak rela ditinggalkan manusia yang paling mereka cintai, melebihi cinta mereka pada diri mereka sendiri. 5 hari sebelum beliau wafat, suhu tubuh Rasulullah terus meninggi hingga beliau pingsan. Setelah sadar, beliau meminta sahabat mengguyurkan air ke tubuhnya. Air itu berasal dari sumur yang berbeda. "Guyurkanlah air kepadaku agar aku sanggup keluar menemui orang-orang, karena aku ingin berpesan pada mereka," kata Rasulullah. Ketika itu, beliau merasa sakitnya sedikit berkurang. Beliau masuk ke masjid dengan selendang dan selimut di kedua bahunya. Kepala beliau diikat dengan sehelai kain, dan beliau duduk di atas mimbar dan mulai berbicara. "Barang siapa yang pernah kupukul punggungnya, maka ini punggungku, silakan dibalas. Barang siapa yang pernah kucederai kehormatannya, maka inilah kehormatanku, silakan dibalas," kata Rasulullah ketika berada di atas mimbar. Lalu seluruh sahabat terdiam membisu. Lelaki agung itu di tengah sakitnya yang begitu payah masih sempat mempersilahkan sahabatnya untuk membalas perbuatan yang mungkin pernah dilakukan. Setelah itu, ada satu laki-laki yang tengah menghampiri Rasulullah dan berkata. Saat itu, seorang pemuda bernama Sawad bin Kasyah berkata, "Ya Rasul, saat perang Badar, tongkatmu telah mengenai perutku. Aku harus membalasnya." Dan Rasulullah pun menjawab, "Baiklah, lakukanlah." Setelah itu, Sawad bukan memukul perut Rasulullah, tetapi justru memeluk dan mencium perut Rasulullah karena saking cintanya kepada beliau. Sawad ingin kulitnya langsung bersentuhan dengan kulit manusia yang paling mulia di dunia itu. 4 hari sebelum wafat, tubuh Rasulullah SAW menggigil, keringat dingin menetes, dan beliau memanggil para sahabatnya dan kembali berpesan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, serta orang musyrik dari Jazirah Arab. Beliau juga mengirimkan utusan untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan. Setelah itu, dengan tertatih-tatih, Rasulullah tetap ke masjid. Beliau hendak menjadi imam sholat maghrib. Ketika Isya, sakit beliau makin parah. Berkali-kali beliau berusaha ke masjid, namun berkali-kali juga beliau pingsan. Kemudian beliau meminta Abu Bakar menjadi salat imam. 2 hari menjelang wafat, hari Sabtu dan Ahad itu, sakit Rasulullah berkurang. Para sahabat begitu bahagia ketika melihat Rasulullah dipapah menuju masjid. Abu Bakar tetap menjadi imam sholat, dan Rasulullah pun sholat sambil duduk. Serta orang-orang pun kaget dan bahagia. "Wah, Rasulullah, ya Allah, sekarang sudah mulai sehat, alhamdulillah," gumam orang-orang di kampungnya. Dan sehari sebelum wafat, Rasulullah memerdekakan para budak dan menyedekahkan seluruh harta yang masih tersisa kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan juga janda-janda di sana. Dan pada hari terakhir Rasulullah,
Suara azan Bilal memecah keheningan subuh. Rasulullah menyingkap tirai. Beliau memandang dan tersenyum kepada para sahabat. Tak terkata kebahagiaan para sahabat melihatnya. Mereka mengira Rasulullah mulai sehat. Akan tetapi, ternyata itu adalah pandangan dan senyuman perpisahan, karena tak ada lagi salat Rasulullah setelah itu. Ketika duha, Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu padanya, dan Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah membisikkannya lagi, dan kali ini Fatimah pun tersenyum. Fatimah ditanya mengapa dia menangis dan tersenyum. Fatimah menjawab, Rasulullah membisikiku bahwa beliau akan wafat, maka aku akan menangis. Dan setelah itu Rasulullah membisikiku lagi bahwa aku adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul, sehingga aku pun bahagia dan tersenyum. Ya, pada hari Senin itu sakit Rasulullah semakin berat. Terasa pula pengaruh makanan beracun dari wanita Yahudi saat perang Khaybar 4 tahun lalu. Beliau terus saja berpesan dengan terbata-bata kepada para sahabat, "Sholat, sholat, sholat, dan hamba sahayamu." Dan Aisyah, istri Rasulullah, menyandarkan tubuh Rasulullah kepadanya. Rasulullah menggosok gigi dengan siwak dibantu oleh Aisyah. Selepas bersiwak, beliau mengusapkan air ke wajahnya sambil berkata pelan, "La ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya." Ya, Rasulullah lalu mengangkat tangannya. Beliau menatap langit-langit dan berkata, "Ampunilah aku dan berbelas kasihilah kepadaku. Temukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi." Rasulullah mengulangi kalimat itu hingga 3 kali. Dan kemudian, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Beliau pun sudah wafat. Saat itu, di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, hari dan tanggal yang sama ketika beliau dilahirkan 63 tahun lalu. Hari itu, bumi dan langit berduka. Semua orang bersedih, semuanya menangis. Umar bin Khattab begitu terpukul. Dia berteriak lantang, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku bunuh." Ya, tidak ada yang berani melawan Umar hingga Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Akan tetapi, barang siapa yang beriman pada Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Dan Umar pun tertunduk lemas. Air matanya tak terhenti mengalir. Dia sadar bahwa manusia teristimewa yang pernah ada itu telah tiada. Selasa malam, Rasulullah SAW dimakamkan di bawah tempat tidurnya. Hal itu sesuai dengan ucapan beliau semasa hidup, bahwa beliau hanya ingin dimakamkan di mana ia telah wafat. Para sahabat pulang dengan perasaan duka, dan Bilal tak lagi bisa mengumandangkan azan. Bilal, yaitu orang pertama yang mengumandangkan azan, tidak kuasa untuk azan pada saat itu.
Suaranya selalu terhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuntas sudah tugas dakwah Rasulullah. Selama 63 tahun Allah titipkan manusia agung itu untuk membahagiakan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada lagi wajah teduh dan senyuman yang begitu penuh kasih sayang. Akan tetapi, beliau meninggalkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mewariskannya kepada kita agar kita mengikutinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah. Begitu pula dengan Rasulullah yang juga sangat menyayangi para sahabatnya dan tak lupa juga sangat mencintai umatnya. Sehingga ketika menjelang wafat, yang terbebani dalam pikiran Rasulullah adalah umatnya, dan umatnya. Ya, begitulah cinta Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semuanya, hingga di hari akhir Rasulullah.